Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Nah, kemarin kita buat view dari masing-masing level ini sudah ada analyticalnya juga. Nah, kalau kita buka view-nya, dia hanya menampilkan garis-garis analisis atau area yang menjelaskan untuk analisisnya. Ada dari tampilan plan ataupun dari 3D view juga sudah ada analytical modelnya ini. Jadi setiap objek yang kita buat dia sudah ngebawa komponen analisisnya juga sekaligus. Nah, kemarin yang sebelumnya ditanyain untuk yang BIM yang ini apa namanya? Trace. Nah, itu bisa kita atur dari analisisnya di sini. Nah, ini kalau kita klik trace test ya. Nah, ini untuk ngaturnya ini kita klik dari BIM-nya. Di sini ada pengaturan untuk member force atau gaya tambahannya, gaya pada objeknya. Ini kalau kita klik edit, ada key-nya di sini. Nah, ini bisa kita tambahin jumlah gayanya berapa yang akan kita input. Nah, kalau misalnya kita mau buat analisis, pastikan semua objek kita, model kita ini udah sesuai. Artinya misalnya kalau misalnya di model kita masih ada komponen yang masih belum nyambung antara sambungan ininya ya, analisisnya, nanti nggak akan bisa diproses. Jadi semua based on model. Kalau modelnya ada yang salah, dia nggak akan bisa proses. Tapi kalau sudah benar, dia akan langsung melanjutkan dan langsung mengeluarkan hasilnya, hasil analisisnya. Kalau kita mau nambahin komponen-komponen bebannya, masuk ke tab Analyze. Nah, di sini kita bisa tambahkan loads. Nah, untuk jenis-jenis loads yang tersedia, di sini ada load cases, kita bisa cek dulu. Nah, di sini ada keterangannya, ada yang dead loads, live loads, angin. Ini kita nggak pakai ya, mungkin kalau di daerah sini. Dan paling untuk seismic dan temperature di sini juga ada. Kalau misalnya mau menambahkan jenis beban lainnya, kita bisa buat baru lagi dengan duplicate. Sini ya, bisa kita tambahin dulu load natures-nya apa. Kalau memang mau buat baru, tinggal di duplicate, atur keterangannya dari nama, case number, nature sama kategorinya. Di load cases, dari tab analyze, load cases. Load cases. Oh, load cases. Ini untuk jenis-jenis load yang bisa kita tambahkan. Oke. Nah, di sini untuk buat nambah loads-nya ada dua pilihan. Ada loads, ada yang boundary condition. Kalau ini kita menyesuaikan dengan objek yang ada. Tapi kalau yang loads ini sama aja sih. Di sini kita juga bisa pakai yang hosted. Nah, dari jenis loads yang kita buat ada beberapa pilihan. Apakah bebannya itu ada di satu titik saja, atau bebannya itu udah di dalam satu garis, kita bisa gunakan line load. Atau bisa juga kalau misalnya areanya untuk bebannya dalam satu area, bisa pakai yang area load. Ini ya, Loads. Ini pilihannya ada yang point, line sama area. Diklik dulu loads-nya. Klik loads. Lalu ada pilihannya di sini point load, line load, area. Nah, kalau yang ini pilihannya kita bikin sketsa ya. Tapi kalau misalnya yang kita letakkan pada objek yang ada pada model, bisa pakai yang hosted. Sama pilihannya juga ada yang point, line, dan area. Ini point doang, yang lain dipanggil gitu.
Ini. Nah, ini bukanya di sini. Oh. Dia udah tahu juga bukanya. Oh. Gitu kan. Kalau yang point load, line load itu buat Kalau yang ini point loads, line load dan area load ini kita sketsa secara manual. Bebas posisinya bisa di mana aja. Tapi kalau yang ini hosted dia nempel pada objek. Dan kalau yang punya Kalau yang nggak ada hostednya dia membuatnya bebas ya. Kita bisa sketsa secara manual mau posisinya ada di mana. Nggak mesti pada objek. Oke. Nah, contohnya di sini kita bisa tambahkan point load. Lalu kita bisa tentukan loadnya ini jenis loadnya apa. Tadi ada keterangannya ya. Dari yang load case tadi. DL itu apa, LL itu apa. Kalau DL dead loads, LL live loads, beban bergerak. Nah, ini bisa kita tentukan dulu jenis loadsnya. Lalu di sini ada gaya yang kita berikan pada bebannya. Ada yang ke arah sumbu X, ada yang ke arah sumbu Y, ada yang ke arah sumbu Z. Kalau dia bebannya ke arah bawah, kita tambahkannya di FZ. Kalau bebannya ke arah utara atau selatan, pakainya yang Y. Utara atau selatan ini yang Y ya. Kalau barat atau timur, pakainya yang X. Oke, contohnya di sini saya pakai yang DL, biarkan default. Nah, di sini tinggal kita tentukan titik bebannya mau kita letakkan di mana. Kalau misalnya dari tampilan 3D kurang akurat posisinya, bisa dari yang view plan-nya, dari yang analytical-nya ini ya. Misalnya mau buka di view 2 lantai 2 analytical. Nah, di sini kita bisa tambahkan mau apakah point yang adanya di satu titik. Seperti ini. Atau misalnya berupa satu garis. Contohnya misalnya untuk garis kita mau tambahin beban angin. Nah, di sini bisa kita ganti misalnya untuk bebannya, jenis beban ini angin. Nah, biasanya kalau angin kan ke arah barat, timur atau utara selatan ya. Nah, berarti ini kita ganti force-nya. Kalau memang mau ditambahkan ke arah Z, misalnya ke arah agak ke arah bawah atau ke atas, bisa tambahin yang Z. Tapi kalau misalnya kita mau tambahin dari arah utara selatan atau dari arah barat timur, bisa ditentukan dari X atau Y-nya. Nah, misalnya di sini kita tambahkan 2. Nah, nanti akan seperti ini. Panahnya dia ke arah X. Tapi karena di sini ada beban juga ke arah Z, jadi dia agak turun ke bawah. Ya, tinggal kita buat line-nya. Ini kalau kita lihat dari view 3D-nya, nah dia agak turun ke bawah ya. Karena kita tambahkan dari sumbu Z-nya juga. Tapi kalau sumbu Z-nya kita bikin 0, dia nggak miring ke bawah. Tapi kalau misalnya tambahinnya di Y, jadi modelnya agak miring. Ini. miring. Oke. Miring karena ada Z-nya. Kalau dinulin lurus ya. Iya.
Lalu di sini untuk yang area kita akan diminta untuk bikin boundary-nya ya. Kalau yang area kita akan diminta untuk bikin sketsa boundary-nya. Contohnya misalnya di sini. Bisa beberapa kan kalau yang area. Bisa. Nanti hasilnya kan ini nggak kelihatan ya. Gini ya. Kalau yang area. Untuk area kita diminta bikin sketsa boundary sama kayak bikin floor, bikin slab. Kalau yang whiteboard cenderung merata berarti ya Mbak? Iya. Ini yang udah ada gayanya itu apa Mbak? Yang mana? Bawaannya ini apa? Deadload ini tadi. Ini apa? Deadload. Klik aja. Kalau di Oh, ini dari grafiknya. ada dulu. Oh, belum dikasih ya? Itu dari bawaan dari gambar link. Oh, berarti ini belum dikasih beban ya? Belum. Oh, jadi kalau apa floor gitu kita kasih deadload dulu. Kasih deadload. Jadi kalau dari yang floornya sendiri dia sebenarnya udah ada bebannya sendiri. Tapi kalau misalnya ada tambahan, misalnya kan nanti ada tambahan beban furniture atau objek-objek lainnya dan juga perhitungan untuk manusianya kan beban bergeraknya. Nah itu bisa kita tambahin. Kalau beban dari floornya sendiri kan kemarin kita lihat dari material itu ada data fisikalnya. Nah itu juga masuk analisisnya. Oh, kita perlu masukin deadloadnya nggak Deadloads-nya untuk lantainya? kalau mau ditambahkan bisa, Tapi perlu ditambahin lagi. Kalau memang Atau ada dia titik-titik tambahan deadloads. oh gitu, berarti beban lantainya dia udah ngitung sendiri. Beban dari lantainya sendiri udah kehitung bebannya. kehitung? Heeh. Oh, Ini hanya kalau misalnya mau menambahkan beban loads lagi. menambahkan Contohnya ya? kalau kayak beban angin Oh, yang bukan dari model. yang bukan dari model. Heeh. Kalau ada beban hidupnya itu berarti belum masuk ya? Belum. Berarti ditambahkan beban. Jadi Waduh. ini tuh untuk menambahkan beban ya. Iya. Ajarannya malah. Deadload materialnya udah termasuk ya. Iya. Deadload ini apa? Nah, kalau yang hosted kita coba di sini contohnya untuk hosted point dia hanya bisa diarahkan pada objek ya. Nih, contohnya untuk hosted point kalau kita posisiin di sini dia nggak bisa. Jadi nggak bisa sembarangan place. Dia harus ada di titik objek yang tersedia. Contohnya di titik kolom ini. Hosted. Sama juga yang hosted line itu hanya bisa kita pick dari objek yang ada.
Oh, mereka belum masukin itu. Terus kombinasi ini kan gimana nih Bang? Apa? Kombinasi pembebanan. Kombinasi load combinationnya. Load combination. Ini load combination. Oh. Itu di Dari sini ada load combination. analis ya. Nah, Oh ya sebelahnya ya. Mm-mm. Oh ini belum dimasukin. Nah, ini masih kosong. Hmm. Terus pengali-pengalinya misalnya dashboard 1, dashboard 2 Di sini pakai formulanya. Mhm. Nah, nanti kalau udah diatur penempatan loads-nya untuk kita proses jadi data analisisnya di sini harus online ya. Karena di sini fiturnya analyze in cloud. Jadi harus secara online dan kita harus punya akun Autodesk-nya dulu. Oh, online ya. Kalau yang offline-nya pindah software ke Robot Structural. Jadi workflow-nya tetap masih di software Autodesk, cuman pindah software. Nah, nanti ketika kita klik Analyze in Cloud-nya, dia akan otomatis ngecek gambar kita. Ngecek apakah gambarnya ini udah sesuai atau gambarnya udah benar atau belum. Kalau misalnya dia ada gambar yang atau objek yang belum terkoneksi secara benar, dia nggak akan memproses analisisnya. Nanti akan muncul warning. Kalau sudah muncul warning, kita bisa klik show, tunjukin objek mana nih yang bermasalah. Kalau dia cocok, akan proses seperti ini. Ini tipe analisisnya mau static atau yang gravity, yang normal atau yang fine. Ada yang simple, ada yang status, simple report atau status only. Ini bisa dikasih nama analisisnya apa. Dan di sini kita butuh credits ya untuk analisisnya. Ketika kita punya akun Autodesk, itu kita bisa menggunakan semua service cloud dari setiap software Autodesk. Dan itu nanti biasanya kalau punya license akan dapat credits. Dan dapatnya itu 100. Kalau misalnya mau nambah lagi bisa purchase di sini. Kayak beli pulsa. Cuma di sini berupa credits ya. Biasanya ini digunakannya untuk render atau kayak ini buat analisis. Nah, di sini kita butuh kreditnya 2. Gimana?
Kita online. Online. Nanti setelah kita klik Analyze in Cloud, dia akan ngecek gambar kita. Kalau udah selesai, kalau udah benar gambarnya, dia akan memproses seperti ini. Muncul tampilan ini. Nah, ini bisa kita atur mau tipe analisisnya apa. Analisis profilnya mau yang draft, normal, atau yang fine. Kita klik analyze terus. Analyze in Cloud. Cuman harus punya akun Autodesk-nya dulu. Ini ada. Ada Analyze in Cloud-nya. Kalau belum ada, biasanya harus install dulu sih. Install di App Store. Analyze. Analyze in Cloud. Itu di sebelah. Nah, ini nanti hasilnya kan seperti ini. Itu reportnya. Reports-nya. Nih. Nih, keterangannya. Sini karena masih belum detail banget ya penambahannya tadi. Versus key membernya. Ini ada legendsnya juga dari data yang seperti ini. Itu struktur analyze toolkit Mbak yang dipakai ini. Iya, structural analyze. Iya, analyze in Cloud. Gak besar kok deh. Cuma nambahin tools ininya doang nih. Analyze in Cloud, Results Manager sama Result Explorer. Kalau nggak ada, biasanya cuma muncul ini doang, sampai robot structural doang. Ini juga ada semua. Downloadnya dari sini, Autodesk App Store. Yang ada gambar keranjang di atas ini. Nanti download aja, namanya Structural Analysis. Nih, Structural Analysis Toolkit. Ini free kok, dan nggak besar filenya. Terus Download. Tapi sekali lagi butuh akun Autodesk. Kalau mau bikin yang free-nya juga bisa kok, akun Autodesk. Kalau yang pakai student bisa nggak sih? Student bisa. Aku pernah punya tapi pakai itu bisa ya? Bisa. Coba aja sign in. Enggak ya? Di komputer karena Yang penting tahu akunnya. Yang penting belum dijual. enggak sih.
Kalau mau yang lebih advance-nya lagi sih memang di robot structural ya. Ya parameternya sama mbak. Ini dengan robot beda lagi. Cuman properties dari untuk kebutuhan yang analisisnya ke bawah dari Revit ke robot structuralnya. Dia pakainya apa sih? Lasmi. Apa? Kalau robot structural saya belum tahu sih, belum pernah coba buka ininya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk bikin analisisnya? Diulang mbak. Diulang mbak. Ya. Semua kebutuhan analisisnya ini ada di tab Analyze ya. Nah, kalau mau menambahkan case atau kalau mau ngecek jenis case apa aja yang tersedia, kita cek aja dulu dari load case. Nah, di sini tersedianya untuk jenis loadnya bisa kita lihat ada yang dead, lift, wind, snow, roof, accidental, temperature, sama seismic. Kalau mau ditambahkan lagi, tambah dulu load nature-nya di bawah. Nanti tinggal diduplicate. Lalu atur namanya apa, nomor case-nya berapa, nature-nya dari pilihan yang ada di bawah ini. Lalu kategorinya juga sama dari yang ada di bawah ini. Lalu untuk menambahkan loads-nya, bukannya dari view yang ada analytical ini ya, bisa dari plan atau dari 3D view juga bisa. Kalau mau lebih akurat posisinya, bukannya dari plan aja. Nah, penambahan loads-nya di sini kita bisa klik loads. Klik load, lalu tentukan di sini load case-nya dia apa jenisnya, apakah untuk dead loads, lift loads, atau jenis yang lainnya. Kalau beban bergerak kita bisa tambahkan ke yang lift loads, lalu tentukan gayanya ini ke arah mana. Apakah gaya beban dari loads yang akan kita tambahkan dari sumbu X, X itu east west ya, timur barat, atau sumbu Y utara selatan, atau ke atas atau ke bawah gayanya. Kalau ke bawah kita tambahin minus. X itu east west, barat timur. Kalau ke arah barat minus. Kalau Y? Kalau Y untuk utara selatan, ke arah selatannya yang minus. Kalau Z? Atas atau bawah. Ini ya, begini. Ini Z, ini sumbu Y, ini X. Kalau ini utara, utara, selatan. Kalau ini minus ya. Kalau ini timur, ini barat, ini minus.
penempatannya ada yang di satu titik, ada yang di satu garis, atau yang langsung satu area. Nah, untuk yang ketiga jenis ini penempatannya bebas. Bebas kita mau nambahinnya di mana, titik atau line-nya atau areanya di mana, bisa kita sketsa aja. Kayak gini, atau mau di sini, atau kalau mau yang lain misalnya mau tempatnya ada di sini untuk yang win ya. Seperti ini, mau satu garis atau satu area. Areanya juga bebas, kita mau sketsanya di mana. Apakah di sini? Sedangkan kalau untuk opsi yang hosted, ini harus pada objek yang tersedia di gambar. Objek yang ada di gambar. Jadi kita nggak bisa asal nempatin. Contohnya di sini kalau yang point, kita nggak bisa asal nempel di sini. Kalau nggak tersedia titiknya, kecuali kalau kita arahin dia di point yang tersedia objeknya. Contohnya di sini ada kolom. Nah, dia baru available untuk kita tempelin loads-nya. Atau kalau misalnya untuk yang lain, kita juga tetap harus milih objek yang tersedia. Sini ya. Kalau yang hosted harus pada objek yang tersedia di gambar. Begitu juga yang area. Kalau area biasanya dia ngedetect ini objek yang berupa sketsa area boundary ya, seperti floor, slab, beam system, atau roof. Nah, ini kalau kita klik ke objeknya, dia akan otomatis bikin satu area loads sesuai dengan boundary objek tersebut. Jadi perbedaannya kalau hosted harus nempel pada objek, kalau yang ini bebas kita sketsanya di mana aja. Kalau klik satu udah mewakili yang lain kan ya? Kenapa? Kalau klik satu, misalkan yang kayak objek poin itu udah Mm-mm. mewakili yang lain kan? Udah minta yang lain yang sama kayak yang kita klik itu. Hanya per place-nya aja, hanya per titiknya aja, nggak langsung semuanya. Kayak tadi misalnya baru nempelin ke satu kolom, hanya di kolom itu aja, di kolom yang lain belum ada. Kalau yang hosted, Tapi analisanya udah mewakili yang lain kayak gitu. kalau dari objeknya sendiri dia udah ngebawa bebannya, beban bawaan objeknya ini sudah ada. Nah, kalau yang kita tambahin ini cuman beban tambahan doang. Jadi hanya per posisi yang kita tentukan sendiri. Kalau misalnya di posisi yang lain belum kita tambahin, berarti di titik yang lainnya belum ada loads-nya. Ini untuk yang area walaupun tampilannya dia hanya di edge-nya doang atau di pinggirnya doang, tapi dia menghitung semua keseluruhan dari dalam areanya ya. Karena ketika kita klik di sini, kayak terhitung luas areanya berapa.
Karena memang Revit ini dia spesifik untuk modeling objek, modeling gambar. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi detailing sekarang. Oke, buka view plan-nya yang di level 2. Lalu buka tab Annotate. Nah, di sini untuk komponen detailing kita bisa buat dimensi dengan ketentuan dimensinya yang kita sesuaikan ya, apakah dia tipe dimensinya yang align. Kalau align ini lebih fleksibel, bisa ortho, atau misalnya untuk tipe yang miring modelnya juga bisa kita gunakan align dimension. Nah, kalau untuk align dimension di sini yang kita pick adalah objeknya. Contohnya kalau mau buat dimensi antar grid, nah yang kita klik di sini garis gridnya, bukan diarahin ke titiknya ya, tapi kita langsung pick aja garisnya. Nah, untuk dimensi di sini ada beberapa tipe dimension. Kalau tipenya yang baseline seperti ini, kalau misalnya defaultnya langsung milih yang baseline, dia ngitung dimensinya itu dari titik awal. Walaupun kita buat continuous seperti ini, dia menghitung dari titik awalnya. Tapi kalau misalnya pakai tipe yang tanpa baseline ya, di sini continuous. Contohnya mau pakai yang defaultnya ini, yang tanpa ada tulisan baseline ya. Kalau baseline dia ngitungnya dari titik awal. Kalau mau yang continuous, pilih yang nggak ada pilihan baseline-nya. Nah, di sini untuk buat continuousnya tinggal langsung klik semua objek yang mau kita bikin dimensinya. Jadi jangan langsung stop, tapi langsung melanjutin ke objek berikutnya. Seperti ini. Pilih yang mana? Yang nggak ada tulisan baseline-nya, yang ini. Row atas ya. Ya. Kalau linear dia ortogonal doang ya bisanya. Dan kalau untuk linear yang kita pick itu point, titiknya. Jadi dia nggak bisa ngepick objek atau ngepick garis ya. Dia ngepicknya ini titik atau point. Kalau yang pakai yang linear ini, linear. Nah, contohnya kalau kita lihat dari gambarnya ini, dia hanya bisa menghitung dari yang
ortogonal aja, walaupun arahnya miring seperti ini, dia akan tetap ngitung yang acuan ortogonalnya, kecuali kalau yang align. Kalau align, nah kalau align seperti ini, kalau misalnya ada yang buat dimensinya tampilan yang miring, dia akan tetap ngitungin jarak. Masalahnya gimana? Kenapa? Kalau kesan gimana namanya? Yang linear. DM terbalik lagi. Oh, udah selesainya. Klik aja di tengah. Klik sini di tengah. Kalau mau finish dimensionnya, ini kalau mau udah buat dimensi seperti ini, kalau udah selesai, diklik aja di luar objek. Jadi jangan diklik lagi ke objeknya. Bebas klik sembarang, asal nggak ngepick objek ya. Oh, ini ya harus objek nih. Kalau linear per poinnya, per poin. Gridnya nggak bisa ya? Kalau grid dia nggak tersedia ini ya, jadi harus di intersectionnya. Di gridnya. Saya ini bisa di grid. Ikut pakai line. Itu kalau pakai line. Hmm. Kalau pakai line. Grid bisa sih kalau nggak pakai yang linear, Oh, bisa. tapi harus di intersectionnya dulu. Oh, gitu. Di intersection gridnya dia nggak bisa ngepick garis soalnya. Kalau angular kemarin kita udah nyoba ya untuk bikin dimensi sudut. Ya. Nanti tinggal pilih garis yang miringnya dan acuan untuk kita buat sudutnya, baru tarik keluar. Radial dan diameter kita gunakan kalau ada objek yang melingkar. Nah, cuman di sini contohnya ini ya. Ini kita bisa pilih garis lengkungannya, dia kan otomatis nyari titik tengah dari garis lengkungannya. Ini radiusnya. Tapi kalau mau menghitung panjang garis melengkung, kita pakainya arc length. Nah, contohnya di sini ada yang tipe model yang melengkung, garisnya di-pick dulu garis lengkungannya, lalu klik start point-nya di mana acuannya. Di sini nggak dapet sih ya. Klik dulu.
Kalau garis yang melengkung kalau misalnya kita mau bikin dimensi yang garis melengkung, pertama kita pick dulu garisnya. Nah, lalu kita pilih start point-nya di mana, dan biasanya dia bisa nge-pick-nya itu kalau tampilannya ada garis acuan seperti ini yang tegak lurus dengan garis melengkungnya. Jadi harus ada kayak kita bikin dinding ya. Kalau bikin dinding kan ada seperti ini acuannya. Acuan garis untuk yang tegak lurus dengan garis melengkungnya. Jadi setelah kita klik garis melengkungnya, lalu kita klik startnya, lalu end-nya. Dan yang biasanya yang bisa kita klik ini kalau dia tegak lurus dengan garis hubungannya. Kalau nggak ada berarti ada silang, ada garis. Iya, jadi nggak bisa unable. Berarti itu nggak bisa. Kalau garis sisi. Nah, di sini kita juga bisa ngecek posisi objek kita ini ada di elevation, ketinggian elevasinya berapa dengan spot elevation. Nah, di sini kita klik spot elevationnya. Dan dari propertiesnya dia menyediakan dua jenis, ada yang project, ada yang relative. Kalau project acuan dia itu dari titik 0 levelnya ya. Jadi waktu kita bikin komponen level kemarin, nah dia ngitung dari titik 0. Contohnya di sini karena dia di level 2, kalau kita arahin dia ada di ketinggian 3800 karena terhitungnya dari titik 0 dari groundnya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menghitungnya acuannya dari level yang sedang aktif, yaitu dari acuan dari level 2-nya atau dari ketinggian 3800-nya, objek ini ada di ketinggian berapa? Contohnya misalnya ada bagian floor yang turun atau ada titik drain yang lebih rendah. Nah, itu bisa kita buat dengan target relatif. Nah, contohnya di sini kayak kemarin kita bikin shape ini ya untuk floornya. Nah, dia terhitungnya ini dari acuan posisi level 2. Dia minus 200 dari ketinggian 3800. Kalau misalnya pakainya yang project, dia ngitung dari titik nolnya. Nah, seperti ini. Iya. Kalau mau bikin spot elevation yang nggak pakai leader, di sini bisa kita unchecklist ya leadernya. Jadi misalnya langsung aja di titik yang kita pilih. Contohnya mau langsung aja di sini klik seperti ini, lalu tentuin posisinya. Jadi tanpa garis panah, kita unchecklist saja leadernya. Di sini juga ada spot coordinate untuk mendeteksi objek kita ada di titik koordinat berapa. Kalau yang spot elevation untuk ketinggian ya. Nah, kalau yang coordinate untuk lokasi koordinatnya. Ya. Nah, kalau di sini
Silakan. Kalau di sini dia acuannya dari northeast ya, bukan XY. Tapi kalau mau dirubah masih bisa. Nah, di sini kan tampilannya dia north dari titik north atau Y ya. Dia minus. Kalau ini X-nya. Kalau mau tahu acuannya dia titik nolnya dia di mana, view-nya dari side. Dari structural plan lalu buka yang side. Nah, di sini ada simbol segitiganya. Ini posisi titik nol-nolnya. Nah, jadi waktu kita bikin grid, biasanya kita tentukan dari intersection pertamanya ini diposisikan di titik 00. Kalau memang mau lebih akurat ya. Bisa digeser nih. Kalau ini biasa harusnya sih bisa digeser. Itunya di checklist. Pinnya. Enggak, isi datumnya digeser. Bisa. Ini bisa digeser. Iya, kemudian bangunannya yang digeser. Kalau datum geser ya kok ini geser di Iya. fashion fashion Kalau mau dipindahin bisa sih titik 00-nya. Sebentar ya, lagi loading. Ini ya. Ini bisa specify, jadi kita bisa tentukan misalnya titik yang di sini kita jadikan dia titik 00. Dari tab manage, di sini ada specify coordinates at point. Lalu kita tentukan mau di mana nih titik 00-nya, kita pick. Sini saya ngambil dari grid 1J. Gimana Mbak spesifiknya? Dari tab manage, di sini yang ada gambar sumbu XYZ, pilih yang specify coordinates at point. Ini dari manage, lalu specify coordinates at point dari yang gambar sumbu. Oh ini. Ini. Besi. Oke. Ya, ini kita klik lalu posisiin titik 05 di mana. Lalu di sini langsung bikin 0 aja. Ini 0, bawahnya juga 0, sini juga 0. Ada versionnya? 0. Ya, tergantung setting. Mau survei poinnya ikutin nggak? Enggak ya. Kalau survey pointnya tetap di titik awalnya. Sebagai- Yang ikut hanya titik 0-nya aja di sini, tapi survey pointnya tetap ada di sini. Kalau ini kita geser, semua bangunan kita akan ikut geser. Kalau survei point kan orientasinya si lokasi tempat gitu ya. Ini makanya kalau memang mau ditentukan dari survey point sama
titik nolnya sama, berarti waktu pas kita buat grid langsung di specify dari awal. Nah, di sini langsung berubah ya specify koordinatnya. Nah, kalau misalnya notasinya mau kita ganti dari northeast, mau kita ganti jadi XY, kita edit type aja. Bisa kita klik edit type. Ini dari koordinat yang udah kita place ya, udah ditambahin. Nah, simbolnya ini bisa kita rubah dengan edit type. Lalu kita duplicate dulu biar nggak ngubah konfigurasi yang default ya. Ini bisa kita duplicate. Contohnya di sini jadi XY coordinate. Nah, di sini bisa kita tentuin dari panahnya simbolnya mau pakai arrow atau yang diagonal atau tipe simbol yang lainnya di sini yang tersedia. Dan juga simbol dari elevationnya tadi bisa kita ganti di sini. Kalau misalnya mau ganti tipe yang lain yang belum ada di sini, bisa bikin family sendiri simbolnya. Nah, selain itu kita bisa juga atur jenis teksnya, dari ukuran teksnya, lalu fontnya kita bisa ganti, dan juga unitsnya. Unitsnya ini mau kita buat sama dengan project atau mau dibedakan, bisa diklik aja units formatnya, bisa kita unchecklist lalu atur ulang mau unitsnya mau pakai yang milimeter atau untuk yang tipe simbol anotasinya seperti ini mau kita bedain, misalnya jadi sentimeter atau meter, bisa kita sesuaikan lagi ya kalau mau dibedakan dengan units yang di project. Nah, tadi untuk notasi east west-nya mau kita ganti jadi XY. Di sini ada north south indicator sama east west indicator. Nah, kalau yang north south ini kita rubah jadi Y, dan yang east west-nya jadi X. Kalau mau nambahin sumbu Z, di sini bisa kita checklist include elevation, lalu elevation indicatornya kita ganti Z. Tapi karena kalau elevation sudah ada spot elevation ya, jadi kita bisa gunakan hanya XY-nya aja. Dan untuk urutannya di sini, kalau defaultnya dia kan Y dulu nih, north dulu. Kalau mau kita ganti yang bagian atasnya ini jadi yang X. Di sini ada top value, ada bottom value. Kita rubah yang topnya jadi yang X tadi untuk east west, dan yang bottomnya jadi yang north south.
Udah? Konfigurasinya udah diatur? Kalau udah, klik OK. Nah, sekarang kita lihat tampilannya jadi berbeda. Notasinya, yang tadinya masih northeast, sekarang sudah XY. Sama juga untuk dimensi yang ini ya. Kalau misalnya dimensi ini mau kita rubah, kita bisa edit type juga. Bikin tipe dimensi baru dengan style dimensi dari teksnya bisa kita rubah, atau unitsnya juga bisa kita rubah di sini sesuai dimensi style yang akan kita buat. Nanti tinggal dipilih aja, misalnya mau bikin dimensi, nah kita tinggal pilih mau pakai tipe dimensi yang mana. Kalau udah bikin tipe sendiri nanti kan tersedia listnya. Contohnya kalau mau diganti, tinggal diklik edit type, duplicate, ganti dengan nama tipe yang baru. Nah, di sini bisa kita ganti tick marknya, misalnya diganti jadi pakai diagonal, atau teksnya mau kita rubah ukurannya lebih kecil, misalnya 2. Dan di sini unitsnya bisa kita rubah juga. Kita nggak mau samain unitsnya dengan units project kita, mau dirubah aja jadi meter atau sentimeter. Dengan tambahan desimal. Kalau udah klik OK, nanti tampilannya kan seperti ini. Diklik dulu dimensinya yang udah dibuat. Sini bisa edit type. Klik dulu dimensinya. Satu lagi di sini untuk dimension ada juga untuk bikin spot slope. Untuk tipe objek yang ada kemiringannya. Contohnya kemarin kita bikin kolom yang ada kemiringannya ya. Nah, di sini kita arahin ke kolomnya, kita bisa tahu kalau kemiringan dia ini 60 derajat. Atau misalnya ternyata kita mau cari tahu untuk slope-nya ini, untuk yang di area floor bisa kita tambahkan seperti ini. Nah, misalnya unitsnya mau diganti, untuk yang floor ini kan kemiringannya nggak terlalu tinggi ya, kita mau bikin dengan rasio atau persentase kemiringannya ya. Itu juga bisa kita ganti unitsnya di sini. Tinggal kita rubah, duplicate dulu. Misalnya di sini jadi percentage, lalu unitsnya diganti, kita rubah jadi percentage.
Selanjutnya kita coba bikin view section dari tab view, lalu section. Ya. Buka tab view, lalu klik section. Nah, di sini untuk section yang kita buat bisa kita atur tipe sectionnya mau seperti apa. Apakah dia untuk detail view? Kalau detail view kita buat sama kayak kemarin jadinya. Di sini masuk ke kategori detail view. Tapi kalau kita mau masukin dia untuk ke satu utuh ya, buildingnya, sectionnya bisa pakai yang building section. Building section dan wall section sebenarnya hampir sama. Tapi kalau kita bikin beda tipe nanti di sini juga akan ngebedain kategorinya. Nah, misalnya untuk yang satu bangunan kita bikin sectionnya bisa pakai yang building section. Lalu tinggal buat garis sectionnya. Misalnya kita mau bikin seperti ini. Nah, untuk yang garis titik-titik biru ini adalah area view range-nya. Jarak pandangan kita di dalam section ini mau kita buat sampai mana? Apakah mau full sampai semua bangunan, atau misalnya cuma sampai sini aja, atau hanya sebatas ini, bisa kita atur view range-nya. Kalau arahnya salah, bisa kita flip dengan klik yang icon di sini, flip section. Atau klik kanan, flip section juga bisa. Kalau mau bikin sectionnya nggak garis lurus, misalnya bikin sectionnya dari sini, mau potong ke sini, potong sini, itu bisa kita split. Ini ada split segment. Nah, ini dengan split segment, misalnya kita mau potong dari area sini, kita belokin nih sectionnya sini. Split section. Diklik dulu sectionnya, di sini ada split segment. Nah, kalau misalnya kita pakai building section, di sini muncul dari project browsernya, dia masuk ke kategori building section. Berbeda dengan detail view yang kemarin kita buat sectionnya. Buka view-nya bisa dari project browser, kita pilih view-nya, atau dari garis section-nya juga bisa, tinggal diklik, klik kanan, go to view. Kalau kayak gini langsung kita dapetin full satu bangunannya. Atau kalau misalnya di sini crop view-nya masih mau diperbesar, tinggal diklik aja kotaknya. Ini bisa kita atur lagi panjang crop view-nya.
Nah, misalnya dari area view yang sudah kita punya, mau kita bikin lagi satu view yang mendetail dengan crop view yang lebih kecil. Kita bisa buat call out. Ini bisa kita buat dari tampak section ataupun dari plan views ya. Sini contohnya kalau mau kita buat call out masih di tab view, call out. Call out. Lalu di sini kalau bisa kita tentuin lagi tipe call outs-nya apakah dia untuk section atau detail. Kalau masuknya section nanti dia akan bikin view baru lagi dengan kategori yang sama di building section. Tapi kalau untuk view yang komponen detailing kita ganti dia jadi detail view. Nah, baru tinggal kita buat crop view-nya dengan buat rectangle seperti ini. Sama untuk buka view-nya bisa buka view dari project browser atau kita klik kanan go to view atau bisa juga double klik di simbolnya. Kalau mau munculin ketebalan garis, di sini ada di bagian atas ada thin lines. Kalau kita aktifkan thin lines-nya, semua ketebalan garis akan sama ya, bisa meratain. Tapi kalau mau ditunjukin ketebalan garisnya, dinonaktifkan lagi thin lines. Ada juga dari tab view, di sini ada thin lines. Ini klik lagi. Sampai sini ada pertanyaan untuk bikin view-nya. Nanti kalau misalnya untuk bikin family-nya nggak sempat, saya bikinin videonya aja ya.
Oke. Nah, di sini dari view detailnya, misalnya kita mau tambahin lagi komponen detailing, di sini ada dari tab annotate ada kolom untuk bikin detail. Misalnya kita membuat satu komponen berupa garis ya, sketsa garis yang nggak tergambar di komponen 3D-nya. Nah, kita bisa tambahkan komponen sketsa garisnya dengan detail line di sini. Lalu tinggal kita pilih aja model sketsanya mau seperti apa. Ini ya dari tab annotate, detail line. Nah, ini tinggal bikin sketsanya aja mau buat gambar apa yang nggak ada di gambar 3D-nya, atau misalnya ada komponen-komponen yang misalnya kalau kita buat di gambar 3D terlalu berat, kita bikin sketsa garis aja pakai detail line. Sini juga bisa. Tapi dia hanya muncul di view detail ini aja. Dia nggak akan muncul di view lainnya. Kopi. Ya. Dari dalam. Ini tinggal buat sketsa aja ya. Dan untuk bikin sketsa garis atau line, di sini ada dua jenis pilihannya. Kalau detail line yang dari tab annotate, dia hanya muncul di view detail yang kita buat aja. Ada satu lagi untuk bikin lines. Di sini namanya dari tab structure ada, dari arsitektur juga ada ya. Namanya model line. Kalau model line ini dia akan muncul di semua view. Karena fungsinya kalau yang line ini kita gunakan dia sebagai referensi. Contohnya misalnya sebelum kita buat denah, kita bikin dulu nih sketsanya pakai model line. Nah, nanti dari model line itu bisa kita gunakan sebagai referensi. Contohnya kalau mau bikin line, kita bisa langsung aja pick lines. Atau mau bikin floor, nanti tinggal langsung pakai pick lines dari sketsa model line-nya. Karena di sini dia akan muncul dari semua view. Nggak hanya di view yang kita bikin sketsanya aja. Dan untuk bikin model line ini juga kita butuh bidang ya. Bidang sebagai sketsa kita. Karena ketika kita klik di sini model line, dia akan minta work plane-nya di mana untuk bikin sketsa garisnya. Karena dia nggak hanya bisa horizontal doang, bisa juga vertikal sketsanya. Karena dia kita gunakan sebagai referensi, dia 3D line ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, karena hari Jumat istirahatin agak dipercepat ya, karena sholat Jumat. Nanti lanjutnya lagi sekitar jam 1.15 atau sampai setengah 2.
File ininya di save dulu aja ya.